hipotesis, maka terlebih dahulu. Oke, sebentar ya, saya record dulu ya guys. Oke, saya ulangi ya. Nah, jadi sebetulnya mata kuliah Metopel ini baru diajarkan di bangku kuliahan atau di universitas, tepatnya di S1 atau S2 atau bahkan S3. Nah, jadi ketika mahasiswa itu ingin mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi, maka terlebih dahulu mereka diajarkan tentang seluk-beluk penelitian, bagaimana membuat latar belakang masalah, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya di sini untuk kelas 10 semester genap, kalian belum diminta untuk mengerjakan proposal. Kenapa? Karena kamu di sini masih awam juga untuk masalah penelitian. Jadi untuk semester ini saya sebagai Kadif PPT sekaligus pemateri untuk Metopel akan memberikan mata kuliah Metopel setiap hari Sabtu. Oke? So this is our first time to meet and to see virtually. Oke? Nah, jadi untuk minggu lalu Bapak juga sudah memberikan informasi tentang program kerja ya, program kerja untuk siswa kelas 10, apa saja yang mesti kamu lakukan, apa saja yang harus kamu persiapkan untuk melakukan proposal penelitian. Oke, jadi untuk semester ini kamu hanya fokus untuk mendengarkan pemaparan tentang Metopel, kemudian nanti di akhir semester bakal ada tes atau ujian untuk menguji kemampuan kamu tentang penelitian. Jadi pada mata ujian metodologi penelitian ya. Oke, selanjutnya ini adalah silabus yang harus kamu ketahui, yang harus kamu ingat. Jadi sebetulnya untuk mempelajari suatu materi itu kita harus punya silabus. Nah, sama halnya seperti kamu ingin belajar pelajaran biologi, fisika, kimia, matematika, dan beberapa jenis lainnya. Nah, kamu juga harus mengetahui silabus. Nah, biasanya guru itu ketika ingin mengajarkan suatu materi atau topik, maka dia harus menyediakan silabus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mata pelajaran Metopel ini guys, ada silabusnya. Nah, secara umum di sini bisa kamu perhatikan apa saja materi. Yang pertama adalah penelitian, apa saja konsep-konsep atau informasi penting yang harus kamu pahami tentang penelitian. Kemudian bagaimana menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, hingga hipotesis penelitian. Ini ada di bab 1 atau di bab pendahuluan. Kemudian kamu harus mengetahui bagaimana cara menyusun atau melakukan tinjauan pustaka. Ini ada di bab 2. Kemudian kerangka penelitian, selanjutnya desain atau rancangan dan instrumen penelitian. Ini ada di bab 3, tepatnya di bab metode penelitian. Kemudian analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, nanti di sini akan ada beberapa tipe atau jenis penelitian yang bisa kamu pilih. Misalnya kalau di sekolah ini pada umumnya siswa fokus untuk penelitian eksperimen. Jadi ada eksperimen murni, ada eksperimen semu, atau ada juga beberapa siswa yang suka dengan social studies atau ilmu-ilmu sosial. Misalnya penelitian analisis deskriptif kuantitatif, kualitatif, atau juga ada yang pengen membuat produk ya, bisa melakukan penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Jadi cukup banyak tipe-tipe atau jenis penelitian yang bisa kamu pilih, tergantung dari passion kamu dan kualifikasi dari kemampuan guru pembimbingnya. Oke. Nah di sini untuk kelasnya belum terbentuk ya untuk yang Olimpiade kan, khususnya untuk Einstein. Belum, Pak. Belum. Nah, jadi Bapak tunggu dulu sampai terbentuk. Nah, ketika terbentuk saya bisa tahu nih, misalnya si
di semester depan baru saya berikan waktu atau kesempatan untuk membuat proposal penelitian ya. Oke, setelah kamu mengerjakan proposal, kemudian sudah direvisi, direview atau dalam proses pembimbingan, maka selanjutnya kamu bisa melaksanakan seminar proposal atau sempro. Ini dilaksanakan di kelas 11 ya. Jadi kamu naik ke kelas 11, kemudian nanti di semester ganjil atau genap itu kamu bisa melaksanakan sempro. Jadi semakin cepat kamu mengerjakan proposal, semakin cepat proposal kamu direview atau direvisi atau dibaca oleh pembimbing, kemudian diberikan persetujuan atau ACC untuk melaksanakan sempro, maka tentunya kamu bisa daftar sempro di kelas 11 semester ganjil. Tetapi kalau agak molor, mungkin karena pengaruh pembimbingannya, atau kamu yang malas, atau mungkin tidak ada laptop untuk mengetik ya, atau mungkin tidak ada kuota untuk melaksanakan sempro, maka bisa dilakukan di semester genap. Jadi waktu untuk sempro itu available, tersedia di kelas 11, bisa di semester ganjil atau semester genap. Nah, setelah kamu sempro, maka selanjutnya kamu melakukan proses peneliti lapangan. Nah, kalau untuk riset lapangan itu bisa kamu lakukan di sekolah atau di rumah. Nah, kalau sekarang kondisinya pandemi atau PJJ, maka tentunya bagi kelas 11 nanti yang sudah selesai sempro, maka penelitiannya di rumah. Tetapi kalau udah normal, back to normal, kemudian siswa juga diizinkan untuk datang ke sekolah, maka tentunya mereka bisa melaksanakan penelitian di lingkungan sekolah. Bisa di lab biologi, lab kimia, lab fisika, atau di perpustakaan, tergantung dari apa jenis penelitiannya atau apa yang mereka butuhkan. Oke? Nah, kemudian baru seminar hasil atau semhas. Nah, semhas ini dilaksanakan di kelas 12. Jadi waktu semester ganjil sebelum siswa kelas 12 itu fokus untuk UTBK atau SBMPTN, maka tentunya mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri menuju ke seminar hasil. Setelah mereka penelitian, kemudian diberi approval atau persetujuan dari pembimbing 1 dan 2 untuk semhas, maka tentunya di kelas 12 mereka bisa semhas. Oke? Dan kemudian nanti baru membuat artikel dan poster penelitian. Nah, artikel ini merupakan kumpulan dari substansi atau isi proposal kamu atau laporan riset kamu yang sudah lengkap. Dari bab 1 hingga bab 5, kemudian dibuat intisarinya atau resumenya, itulah artikelnya. Nah, setelah membuat artikel, baru membuat poster. Ya, ini posternya tergantung dari kreativitas. Bapak tidak memberikan batasan bagaimana membuat poster sesuai dengan kreativitas masing-masing siswa ya. Nah, baru nanti publikasi ilmiah. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini saya beserta 1 orang siswa atas nama Faiz Albar, kelas 12 sekarang, kami berdua sudah diterima untuk melakukan presentasi di Semnas Biologi, tepatnya di Universitas Siliwangi, nanti tanggal 22 September, kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Insya Allah nanti setelah selesai, mudah-mudahan artikel kami bisa tembus ke jurnal internasional atau nasional yang terakreditasi dan bisa membawa reputasi sekolah. Ya seperti itu. Jadi kalau kamu memiliki keinginan yang kuat, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengerjakan riset ini dengan baik, kemudian menghasilkan kualitas yang mumpuni, maka nanti saya sebagai Kadif akan memfasilitasi, akan memberikan wadah untuk mempublikasikan atau menerbitkan artikel yang berkualitas. Dan nanti juga saya akan membuat e-repository yang sudah terintegrasi ke website sekolah, nanti akan dibantu oleh IT ya, baik Pak Ardi maupun Pak Jamal, dan juga nanti saya akan membuat monograf atau buku penelitian untuk siswa kita. Jadi kita tuh walaupun SMA jangan mau kalah sama mahasiswa, atau kita adalah the one and only ya untuk sekolah yang memiliki basis penelitian seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah garis besar dari silabus untuk mata pelajaran metodologi penelitian. Nanti untuk silabus sama RPS-nya akan saya kirimkan ke grup riset atau akan saya upload ke psikologi ya. Bisa kamu cek di folder riset. Oke?
Nah, sekarang untuk pendahuluannya, nah tentunya kalau kamu ingin melaksanakan penelitian, kamu harus memiliki banyak rujukan atau referensi. Nah, tentunya untuk referensi itu nggak boleh sembarangan, ya kamu harus mencari lembaga-lembaga atau institusi riset yang mumpuni, yang berkualitas. Misalnya adalah LIPI. Nah, LIPI adalah salah satu lembaga atau institusi yang berbasis di Indonesia yang memiliki kualitas penelitian yang luar biasa. Ini bisa menjadi fokus kamu ya. Nah, jadi di sini nanti kamu bisa buka internet atau googling atau browsing di Google itu, kamu tinggal buka aja lipi.com, di situ banyak sekali judul-judul atau penelitian yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu adaptasi atau kamu adopsi untuk menjadi riset kamu. Tetapi tentunya tidak boleh plagiat. Ya harus kamu seleksi, harus kamu pilih-pilih, kemudian nanti baru bisa kamu ajukan kepada pembimbing untuk bakal calon judul riset kamu. Oke? Nah, kemudian juga kamu bisa melihat BPPT. Ini tolong jangan dicoret-coret ya, guys. Oke, juga bisa melihat BPPT atau Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, kemudian di sini, kalau kamu nanti berada di universitas tentunya, riset ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, guys. Ya, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi riset itu merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam membentuk karakter mahasiswa. Bagaimana mereka bisa membuat sebuah ide yang brilian, kemudian diangkat menjadi sebuah bentuk penelitian yang tentunya memiliki kontribusi atau sumbangsih bagi kemajuan ilmu dan pengetahuan. Kemudian bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya seperti siswa kita ya, alumni kita bernama Irfan. Ya, dari mini risetnya atau dari riset yang sederhana saja, dia bisa menciptakan suatu produk minuman probiotik bernama yogurt dari biji nangka, guys. Bayangkan biji nangka yang dibuang, yang dibenci sama orang gitu. Tapi terkadang juga bisa kita manfaatkan sebagai suatu produk pangan, ya sebagai bentuk dari diversifikasi pangan yang bisa berguna bagi kesehatan masyarakat seperti itu. Atau kemarin juga siswa kita membuat roti dari tulang ikan. Dan juga si Faiz yang nanti mau presentasi membuat yogurt dari kulit singkong. Kulit singkong yang dibuang-buang itu bisa kita jadikan sebagai minuman, guys. Kenapa? Karena dia memiliki selulosa. Karena dia memiliki yang namanya amilum atau zat pati, itu bisa kita fermentasi menjadi produk minuman yang dibantu oleh starter dari Lactobacillus bulgaricus tentunya. Oke? Nah, ini adalah pendahuluan ketika kamu ingin mencari rujukan atau mencari riset merupakan suatu proses mencari sesuatu Oke, apakah sudah pernah belajar tentang metode ilmiah sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah Belum, ya? Pak. Belum pernah. Nah, nanti biasanya di semester ganjil itu ada materi atau pelajaran metode ilmiah untuk biologi ya. Nah, jadi metode ilmiah atau bahasa Inggrisnya adalah scientific method, adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, metode ilmiah memiliki kaitan atau hubungan yang erat dengan kinerja ilmiah. Ya, jadi untuk memecahkan suatu masalah, kemudian mencari solusinya, maka kita membutuhkan metode ilmiah. Nanti kamu akan pelajari di semester ganjil ini ya. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah? Nah, yang pertama ada merumuskan masalah. Jadi kalau kamu memiliki masalah, kemudian ada kesenjangan antara harapan dengan realita, kamu menemukan sebuah masalah yang pengen kamu cari solusinya, maka terlebih dahulu masalahnya atau problemnya kamu rumuskan, yaitu ada di latar belakang masalah ya.
Nah, setelah kamu rumuskan masalahnya, baru kamu buat tujuannya. Apa tujuan dari masalah tersebut? Nah, setelah itu baru kamu cari datanya. Kamu kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Datanya bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk wawancara, bisa dalam bentuk kajian pustaka, dan masih banyak lagi instrumen data yang bisa kamu kumpulkan. Bisa dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Kemudian baru kamu menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Jadi sebelum kamu menemukan kesimpulannya, kamu harus membuat dulu hipotesisnya. Ada hipotesis nihil, ada hipotesis alternatif, ya. Nah, setelah kamu menyusun hipotesis atau dugaan sementara, maka selanjutnya kamu melakukan eksperimen. Apa itu eksperimen? Percobaan. Percobaan. Penelitian, Pak. Bagus, Penelitian atau good temuan, job. Pak. Bagus sekali. Jadi eksperimen adalah melakukan penelitian atau percobaan, bisa di lab, bisa di luar lab, ya. Nah, jadi kamu melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Oke. Nah, setelah kamu melakukan percobaan atau eksperimen, maka langkah selanjutnya adalah kamu mengumpulkan data dari hasil eksperimen tersebut. Data-data apa yang bisa kamu peroleh setelah kamu melakukan proses eksperimen. Nah, setelah itu baru kamu olah datanya. Nah, jadi untuk mengolah data itu bisa menggunakan software atau bisa menggunakan perangkat lunak. Nah, kalau zaman saya kuliah S2 dulu, mengambil magister pendidikan, saya mengolah data itu menggunakan SPSS, guys. Ya, jadi tipe dari riset saya adalah tentang kuasi eksperimen, bagaimana pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi untuk membuktikannya guys, setelah saya eksperimen, setelah saya penelitian selama 3 bulan di sekolah, mengumpulkan berbagai macam data, kemudian data itu baru saya olah menggunakan software SPSS. Kamu download, nanti itu untuk proses pengerjaan penelitian di kelas 11. Kalau kelas 10 ini masih lama lagi ya, kamu fokus aja dulu ke judul penelitian ya, atau untuk fokus kepada metopel ya. Nah, jadi setelah kamu mengolah datanya menggunakan alat bantu atau software, maka kamu bisa membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari data yang sudah kamu kumpulkan tadi? Nah, baru setelah kamu membuat kesimpulan, itulah selesai laporan kan. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 udah siap semuanya. Jadi sebuah laporan riset yang lengkap, baru terakhir kamu publikasikan. Baru kamu terbitkan ke jurnal. Ya, kalau saya pribadi sudah menerbitkan 9 jurnal. Dari zaman saya S1 sampai S2 sampai Bapak menjadi guru di sini, saya produktif dan aktif menerbitkan berbagai macam jurnal, dan kamu nanti akan saya motivasi terus untuk mempublikasikan berbagai macam penelitian. Baik penelitian yang sederhana sekalipun sampai penelitian yang kompleks. Ya, jadi kamu jangan mau kalah dengan mahasiswa, kamu juga walaupun SMA masih punya peluang dan probabilitas untuk bisa mempublikasikan jurnal penelitian. Oke? Nah, itu adalah langkah-langkah dalam melakukan metode penelitian. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang konsep dasar penelitian. Nah, penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi atau dengan dibuktikan oleh bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Nah, jadi untuk mengungkapkan ilmu tersebut, kita harus melakukan secara objektif. Jangan bersifat subjektif, jangan sepihak. Jadi agar tidak terjadi yang namanya manipulasi data atau akan ada transparansi data, maka kamu harus bersikap objektif dalam melakukan suatu penelitian. Bersikap jujur, kemudian apa adanya, tidak boleh dimanipulasi dan sebagainya. Kemudian untuk membuat riset tersebut atau ketika kamu ingin mengajukan judul penelitian ke pembimbing nanti, kamu harus tunjukkan bukti-buktinya apa. Apa bukti-bukti yang bisa kamu tunjukkan kepada pembimbing kamu untuk bisa diterima judulnya atau enggak ditolak. Nah, kalau zaman Bapak kuliah dulu, saya mengajukan 10 judul, guys. 10 judul itu akan direvisi, akan direview oleh pembimbing saya atau promotor saya pada waktu itu. Jadi nanti diambillah satu judul yang memang betul-betul dikasihkan.
Jadi itu sebetulnya tidak semua artikel itu bisa dipublikasikan ke jurnal, tergantung dari tingkat kamu harus menunjukkan buktinya berupa apa ya, berupa jurnal. Nah, maka dari sekarang kamu sudah bisa tuh browsing di internet ya kan, kamu ada laptop, ada handphone, ada kuota, ya udah kamu tinggal cari aja, searching aja di Google itu kira-kira apa judulnya bisa kamu lihat. Oke, kemudian kamu cari beberapa artikel atau jurnalnya yang mendukung, yang relevan. Nanti jurnal itu dalam soft copy baru kamu kirimkan ke guru pembimbingnya. Pak, saya mau mengajukan ini Pak judulnya, inilah buktinya, inilah dasar pemikirannya berupa jurnal tadi. Nah, ketika ada buktinya, baru bisa di ACC atau diterima oleh pembimbing tersebut. Ya, jadi kamu nanti ketika mau mengajukan judul, jangan cuma judulnya aja, nggak boleh, harus ada buktinya. Ya, you have to show the proof ya to the supervisors. Kamu harus menunjukkan bukti kepada pembimbingnya kalau memang judul itu layak untuk dipilih. Oke? Nah, selanjutnya, bagaimana sih sebetulnya untuk membuat sebuah riset itu? Tentunya tidak terlalu sulit ya, guys. Yang pertama adalah kamu harus mencari masalahnya. Nah, biasanya tuh orang berlomba-lomba untuk menjauhi masalah. Tetapi kamu di sini sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti harus mencari masalah. You have to find out the problems around you. Kamu harus mencari masalah di sekitar kamu. Nah, setelah kamu menemukan masalah yang memang cukup unik, yang cukup bagus untuk diangkat sebagai riset, maka kamu bisa mencari jawabannya. Ini jawabannya bisa menggunakan metode non-ilmiah atau bisa menggunakan metode ilmiah. Tetapi tentunya karena kita ini adalah orang akademisi, orang yang cerdas, kita harus menggunakan metode ilmiah. Nah, saya tanya kepada kalian semua, apakah kita boleh membuat sebuah riset itu menggunakan metode non-ilmiah? Macet, Pak. Macet, Pak. Macet, Pak. Macet, Pak. Macet, Pak. Video Bapak. Kenapa tidak boleh? Ayo coba dijawab ya. Kita di sini brainstorming dulu ya. Kira-kira kenapa nggak boleh kita menggunakan metode non-ilmiah atau non-scientific? Ada yang tahu jawabannya? Nanti Bapak kasih nilai. Terlalu simpel, Pak. Karena apa? Coba dijawab dulu. karena jika melakukan metode non ilmiah, faktanya belum akurat. Ya, bagus. Karena faktanya belum akurat. Nah, jadi sebetulnya Maaf, Pak. Macet. Macet, Pak. Pak, suaranya nggak jelas. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai peneliti atau sebagai akademisi, kita harus mencari penelitian yang berbasis metode ilmiah, yang memiliki logika berpikir yang jelas, dapat diterima oleh akal kita. Oke? Ya, Nah, Pak. bagus. Nah, di sini ada dua pendekatan atau approach untuk memperoleh kebenaran, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, kalau pendekatan non-ilmiah, di sini kita hanya menggunakan akal sehat kita, prasangka kita, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba atau trial and error, ya. Kemudian pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Jadi untuk membuat sebuah hal tersebut, ini biasanya banyak orang menggunakan pendekatan non-ilmiah ya, seperti ini. Tetapi kalau kita sebagai peneliti atau akademisi, kita mesti menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Dengan apa? Dengan pendekatan ilmiah, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya.
Nah, berarti di sini pendekatan ilmiah ini benar-benar terbuka ya, bisa diuji oleh orang, tidak bersifat tertutup ya, bersifat objektif. Orang bisa menilainya. Kemudian tidak dimanipulasi, tidak dibuat-buat. Jadi betul-betul terbuka dia ya. Jadi, nah nanti ketika misalnya kamu di kelas 11 untuk sempro, kemudian diuji oleh pengujinya, itu tentunya harus benar-benar terbuka. Terbuka bisa dibaca sama semua orang, mengandung unsur ilmiah, bisa diterima oleh akal pikiran kita. Seperti itu ya perbedaan antara pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Jadi bisa dibuktikan secara faktual, secara empiris. Oke? Nah, Bapak akan memberikan ilustrasi atau contoh perbedaan antara pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Nah, kalau pendekatan ilmiah seperti ini, guys. Nah, di sini seseorang mencari data di lapangan. Nah, kemudian seorang peneliti ini melihat Amir makannya apa ya. Contohnya nih ya, ini Amir makannya apa. Nah, kemudian ketika dia mengalami penyakit atau mengalami Macet, Pak. tahu apa masalahnya. Nah, baru diberi obat, ya diberi medikasi. Kemudian apa kesimpulannya? Nah, ternyata setelah diperiksa, Amir mengalami keracunan atau botulisis. Mungkin setelah dia memakan makan tersebut, dia itu makanannya nggak bersih atau nggak steril gitu ya, atau mungkin dia makan di pinggir jalan seperti itu, yang tidak yang nggak jelas kesehatannya atau ibaratnya tidak jelas sanitasinya. Oke, jadi kemudian begitu diperiksa ke rumah sakit, kemudian melalui tes lab dan pengobatan, ternyata si Amir mengalami keracunan setelah dia mengonsumsi makanan tadi. Nah, itu pendekatan ilmiah, guys. Nah, kalau pendekatan non ilmiah, nah seperti ini dia, pergi ke dukun, kemudian dikasih obatan atau disembuhkan lah, ya kan? Baru nanti kesimpulan dari dukunnya, ternyata Amir itu kena guna-guna atau mengalami santet dari teman atau musuhnya. Makanya dia di sini mengalami penyakit. Nah, berarti di sini jelas perbedaan antara pendekatan ilmiah dan non ilmiah, guys, ya kan? Kalau ilmiah ini menggunakan data di lapangan, kemudian pemeriksaan yang jelas, menggunakan tes laboratorium sampai mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa si Amir mengalami keracunan atau mengalami botulisis. Tapi kalau pendekatan non ilmiah di sini cuman sebatas prasangka saja atau intuisi. Oh, ternyata si Amir sakit karena kena guna-guna dari temannya atau musuhnya. Mungkin karena dia nggak suka sama si Amir, makanya dia diguna-guna. Jelas ya? Nah, jadi kamu di sini sebagai siswa memilih yang mana? Pendekatan ilmiah atau non ilmiah? Ilmiah, Pak. Pendekatan ilmiah, Pendekatan Pak. ilmiah. Ya, Sekali, guys. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke ini. Challenge bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Jadi tentunya sebuah masalah itu harus kamu cari solusinya. Ada sebuah masalah, kemudian dipecahkan, diperoleh solusinya, kemudian dapat digunakan ya secara saintifik oleh profesinya seperti itu. Nah, kemudian masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan atau gap antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Sebetulnya ada ada kesenjangan atau ada gap antara realita dengan harapan. Seperti itu. Jadi kalau semakin besar gapnya atau semakin besar kesenjangannya, maka itu menjadi sebuah masalah yang bagus dan layak untuk kita angkat sebagai penelitian kita. Oke? Nah, kemudian masalah penelitian adalah keraguan yang timbul
terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya dari suatu peristiwa atau keadaan. Jadi kalau kamu mengalami keraguan atau sanksi apakah memang sudah benar, maka di sini akan menjadi suatu masalah. Ini juga bisa kamu angkat sebagai penelitian. Kalau misalnya ada sebuah riset yang susah untuk dipecahkan, nah kamu sebagai peneliti tertantang untuk mengangkatnya sebagai bagian dari penelitian kamu, guys. Oke? Nah, kemudian untuk membantu peneliti muda seperti kamu yang masih berada Videonya macet. penelitian. Oke. Yang kedua, masalah harus relevan dengan kemampuan dan keahlian kamu. Kalau kamu misalnya fokus ke biologi, maka tentunya kamu memilih biologi sebagai penelitian kamu. Atau kamu lebih suka dengan sosial, ya, atau IPS. Kamu bisa mengambil penelitian di bidang IPS. Jadi sebetulnya masalah itu harus relevan, harus nyambung, harus sesuai dengan bidang keahlian kamu. Oke? Nah, selanjutnya masalah harus menarik perhatian. Jadi kalau dia tidak menarik, tidak bagus untuk dibaca atau dilihat orang, maka ini bukan sebuah penelitian yang bagus. Ya, jadi kalau dia eye catching, ya kan, kemudian menarik perhatian, tentunya ini bisa menjadi bagian dari riset kamu ya, guys. Nah, selanjutnya masalah penelitian harus menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi yang pernah Bapak bilang sebelumnya, kamu harus menemukan inovasi atau kebaharuan dari penelitian tersebut. Kalau dia baru, kemudian inovatif, maka tentunya ini menjadi sesuatu yang unik untuk dilihat sama orang, ya. Kemudian masalah itu harus dipilih, kemudian dihimpun datanya secara lengkap dan objektif. Datanya harus lengkap, tidak boleh sepotong-sepotong, kemudian harus objektif, harus jujur, nggak boleh dimodifikasi, nggak boleh asal-asal. Atau nggak boleh terlalu sempit. Jadi harus apa ya? Harus proporsional. Jadi nggak boleh terlalu luas atau melebar kemana-mana, tapi juga nggak boleh terlalu sempit. Ya, jadi kamu bisalah memaintain atau mengontrol bagaimana agar masa tersebut pas porsinya atau proporsional dia, ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kamu melakukan penelitian, tentunya ada hasilnya, ada outputnya. Berupa apa? Yang pertama berupa produk atau inovasi baru yang dapat langsung diimplementasikan atau diterapkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, seperti si Irfan tadi membuat yogurt dari biji nangka, kemudian si Ardiansyah membuat roti tulang ikan, kemudian si Pais. dipatenkan, guys, atau bisa dipublikasikan. Nanti kalau kamu membuat sebuah produk, kemudian itu produk itu asal tidak dijiplak atau diklaim sama orang lain, itu harus kamu patenkan. Kita bisa mendaftarkan itu ke HQ, ya. Jadi supaya itu tidak mengcopy atau enggak membajak atau tidak mengambil sepihak punya kamu, itu harus kamu patenkan. Nah, mungkin kamu pernah melihat berita atau mendengar informasi tentang klaim Malaysia terhadap batik Indonesia atau klaim Malaysia terhadap produk kita berupa wayang. Nah, itu kan sebetulnya kenapa? Karena tidak dipatenkan. Jadi orang bisa sembarangan mengambil punya kita gitu. Jadi kalau udah punya buku misalnya, ini kan Bapak punya buku kan? Nah, ini buku saya nih. Nah, buku ini mesti kamu patenkan, bisa kamu buat hak ciptanya. Jadi orang nggak bisa sembarangan. Ini buku saya sudah ISBN, ya kan? Buku panduan riset sudah dikembangkan oleh saya dari kepala sekolah, kemudian sudah bisa dipatenkan. Jadi orang nggak bisa asal membaca atau menjiplak buku ini. Seperti itu. Jadi tentunya ada sebuah produk harus kamu patenkan. Oke?
Nah, selanjutnya menjadi permasalahan yang baru untuk menjadi topik penelitian lebih lanjut. Jadi, kalau kamu sudah membuat sebuah penelitian, kemudian dipublikasikan dan dibaca sama orang atau oleh orang yang baru, maka nanti bisa menjadi rujukan bagi mereka. Ya, bisa menjadi rujukan bagi mereka sehingga kalau nanti riset kamu dikutip atau disitasi sama orang, kamu memiliki kepuasan tersendiri. Ya, ketika mengerjakan riset atau kamu mendapatkan apresiasi, bisa berupa apresiasi pujian atau nama kamu bisa dicantumkan di proposal mereka dan sebagainya, seperti itu. Jadi misalnya si Siti Khadijah nih, dia udah membuat penelitian, kemudian nama dia dicantumkan di jurnal orang lain. Kamu sebagai peneliti merasa bangga, ya kan? Merasa bangga, merasa puas, setelah kamu capek mengerjakan proposal, tapi kamu tetap dihargai sama orang lain. Itu namanya sitasi atau pengutipan ya. Oke, jadi menghasilkan permasalahan yang baru. Oke, nah ini saja materi kita pada pertemuan kali ini tentang seluk-beluk metodologi penelitian. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi yang lebih bagus lagi, yang lebih mantap lagi ya, tentang tipe-tipe penelitian. Oke, nanti bukunya akan saya kirimkan ke psikologi atau kamu nanti bisa langsung lihat di grup ya. Nanti akan saya kirimkan semua data atau informasi penting tentang riset di grup riset kita ya. Oke, sebelum saya tutup atau sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan sebelumnya atau jelas? Nova, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Kasyahaan dari kelas 10 Dalton. Pak, saya ingin bertanya. Setelah melakukan penelitian kan pasti ada sebuah dugaan atau hipotesis. Iya. Nah, untuk mengetahui dugaan kita itu sesuai atau tidak, apa aja yang harus dilakukan, Pak? Nah, jadi gini, tadi kan itu namanya adalah metode ilmiah. Kamu harus melakukan pengujian di lapangan. Jadi setelah kamu menyusun proposal, setelah menyusun bentuk penelitian yang masih sederhana, nanti baru kamu uji ke lapangan menggunakan apa? Menggunakan instrumen, menggunakan alat bantu, praktek di lab misalnya. Contoh seperti ini. Contoh nih ya, Nova ingin membuat produk berupa semir sepatu dari kulit pisang. Nah, apakah berhasil atau tidak? Apakah kulit pisang itu bisa mengilapkan sepatu misalnya kan? Nah, jadi untuk membuktikannya ya kamu harus penelitian, ya kamu buktikan dulu. Ya kamu ambil bahan-bahannya ya kan? Kamu ambillah di situ kulit pisang, kemudian dicuci bersih, kamu buang getahnya, kemudian kamu kasih bahan-bahan kimia supaya dia bisa menjadi suatu zat yang bagus untuk melicinkan sepatu. Nah, baru kamu aplikasikan ke sepatu itu gitu. Kalau misalnya dia mengkilap, berarti kan berhasil. Ya kan, itu berarti hipotesisnya terbukti dan diterima. So hypothesis is accepted, diterima. Jadi untuk membuktikan hipotesis apakah diterima atau ditolak, maka harus melakukan pengujian di lapangan atau penelitian atau eksperimen. Jelas, Nova? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya. Rivaldi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Tanjung dari kelas 10 Galileo. Pak, saya mau nanya. Risetnya boleh selain apa, Pak? Selain cara pembuatan sesuatu. Misalnya kan di fisika, boleh judul risetnya gini, Pak. Peran gaya dalam kehidupan manusia. Boleh. Jadi selain boleh, Pak? Boleh, tidak masalah. Berarti tidak mesti menciptakan sesuatu kan, Pak? Tidak harus atau tidak mesti menciptakan suatu produk. Misalnya Rivaldi suka dengan fisika.
Nah, kamu Ya. ingin mengangkat judul tentang pengaruh gaya terhadap kehidupan kita, ya nggak masalah. Itu adalah pilihan kamu, nggak masalah. Jadi itu nggak serta merta harus ada produknya, gitu. Kalau kamu ingin membuat sebuah kesimpulan dari penelitian, ya kan, misalnya yang sudah bersumber dari jurnal atau artikel yang mendukung penelitian kamu, ya nggak masalah, ya kan. Jadi itu nggak harus ada produk, nggak harus ada bentuk dari barang atau bahan misalnya, ya kan. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, terserah. Oke Pak, terima kasih Pak. Kan siapa ini, Muammar ya? Oke, silakan Muammar, hadapi pertanyaannya apa? Itu tidak harus menghasilkan produk ya. Jadi bisa berupa informasi, berupa kesimpulan, nggak masalah. Ya, apapun itu boleh-boleh saja. Nah, kalau untuk menghasilkan produk itu biasanya jenis risetnya adalah R&D, Research and Development, gitu. Tapi kalau kamu ingin mengetahui pengaruh gaya, itu namanya adalah penelitian murni atau eksperimen murni ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke sesi sempro? Oke, kelas. Akhirnya aku izin juga sama Bang Arifan. Ini kayaknya Muammar mau nanya, cuman suaranya nggak ada. Coba dulu kamu unmute ya. Pak, nama saya Muhammad Eda Piarahab dari kelas Dalton. Oke. Kalau penelitian tentang hewan bisa nggak Pak? Boleh. Hewan apa ini? Misalnya kan banyak hewan yang belum dikasih nama gitu. Yang Contohnya di apa? Gitu. Contohnya apa ini? Penelitian tentang hewan Pak. Tentang Kita hewan. memberi nama untuk hewan. Oh. Kan banyak yang belum dikasih nama hewan. Oke. Boleh. Itu namanya adalah klasifikasi hewan ya. Jadi Iya. kalau biologi itu ada mata kuliah taksonomi hewan atau taksonomi tumbuhan. Jadi ada beberapa organisme hidup, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang belum diberi namanya, boleh. Berarti kamu di sini sebagai peneliti ya, Muammar ya, kamu itu ibaratnya sebagai Carolus Linnaeus. Ya, jadi kalau kamu belajar biologi di kelas 10 tentang pengelompokan hewan atau tumbuhan, planta Macet Pak. boleh aja kalau kamu ingin mengangkat penelitian tentang itu. Itu maksudnya apa? Kamu kasih nama hewan dalam nama apa ini? Dalam nama Latin atau Indonesia? Dan nama Latin pengelompokan makhluk hidup juga Pak. Pengelompokan hewan. Oh, itu sudah ada sebetulnya. Ngapain dibuat lagi? Apa inovasinya? Ada kan banyak hewan-hewan yang belum kita ketahui. Mati. Semacam produk ya, misalnya berupa buku tentang klasifikasi hewan. Itu nggak apa-apa. Boleh-boleh saja untuk pembelajaran siswa untuk kelas 10 mata pelajaran biologi. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Penelitian ke hutan gitu Pak, mencari tahu tentang hewan. Oh gitu. Nah masalahnya Muammar, kalau di sekolah kita itu nggak bisa keluar jauh-jauh, susah untuk perizinannya, ya kan? Nah kita nggak bisa nanti pergi ke hutan gitu, nanti takutnya nggak selamat ya, atau ada masalah gitu. Tetapi kalau kamu nanti di universitas itu biasanya ada wadah, memang dikasih kebebasan dan
kewenangan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian dimanapun, mau di hutan, mau di laut, terserah. Nah, tapi kalau kamu masih di SMA Unggulan City Foundation, nggak bisa melakukan penelitian yang jauh-jauh dari sekolah. Kenapa? Karena di sini ruang lingkupnya masih sebatas di sekolah saja, seperti itu. Jadi nanti kamu cari aja penelitian yang fokusnya di sekolah, yang berbasis sekolah. Oke? Oke. Oke. Oke, itu aja ya. Iya, Pak. Oke. Baiklah. Demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan di grup kita ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Oke, Pak. Oke, jadi siswa kelas 10 Hey. Coba, woi. saya absen dulu. Apakah sudah bergabung Jumadi dan Sofi? Mana suaranya? Ya, Sir. Sudah bergabung Sofi ya? Ya, Sir. Oke, kalau Jumadi sudah bergabung? Oke, Jumadi sudah bergabung. Karena sesuai dengan jadwal kita ya, pukul 9:30 ya. Oke, kemudian Bapak cek dulu apakah sudah bergabung di sini Pak Nanda. Sudah, Pak Jen. Kemudian Sofi, siapa penguji kamu? Ya, Sir. Oke, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Sir. Bisa ya, oke. Bisa, Sir. Oke, Bapak cek dulu di sini